Ya, kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk membuka video, ditampilkan agar kita dapat saling mengenal satu sama lain. Baiklah, yang terhormat Ketua LPJK Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Umum AK3L atau yang mewakili, yang kami hormati para narasumber webinar keselamatan konstruksi, serta yang teristimewa para tamu undangan dan hadirin sekalian, peserta yang hadir dalam acara webinar keselamatan konstruksi pada siang hari ini. Adapun topik acara webinar keselamatan konstruksi ini adalah peran keselamatan konstruksi dalam mewujudkan konstruksi berkelanjutan. Acara ini terselenggara atas kerjasama dari Asosiasi AK3L, ATAKI, Pertahkindo, Ataknas, Afdamkindo, dan Sitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dalam acara webinar keselamatan konstruksi pada siang hari ini. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir pada siang hari ini. Saya Rina Rusanti sebagai Master of Ceremony pada acara kita pada siang hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai acara, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, berdoa dimulai dari sekarang. Berdoa selesai. Semoga acara webinar pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ibu untuk kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, sebelumnya kami persilakan kepada panitia untuk menyalakan lagu Indonesia Raya. Hiduplah anakku, hiduplah bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya untuk Indonesia Raya. Negeri cinta Indonesia Raya. Yang kecil
Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Baiklah, Bapak Ibu hadirin sekalian, terima kasih. Selanjutnya kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan Ketua Umum AK3L yang diwakili oleh Bapak Endang Priyatna FTIPM. Kepada Bapak Endang, kami persilahkan. Terima kasih, Bu. Ya, suara saya, Bu. Halo? Halo? Ya, Bu, suara saya. Halo. Itu tanggal Ya, Pak. lagi. Suaranya kedengaran, Pak. Oh, baik. Ya, Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf Ketua Umum AK3L, Bapak Nasrul Effendi, keluarga mendadak dia harus merawat dan dia lagi tidak dapat gabung dengan Bapak Ibu. Beliau juga memiliki salam pada Anda hilang-hilang. tanganmu ke bawah, kamu tarik atas sedikit. Terus bawah. Umum atasi Kasihmu nggak keluar. Signal hilang-hilang. Coba yang silang itu apa itu? Yang silang itu kamu klik. Itunya kamu geser ke sini, ini yang bawah. mohon maaf ada gangguan teknis.
Ternyata sinyalnya ikut puasa Pak Prof. Jadi jelas ya suara saya. Jelas, jelas. Baik, kami ulangi. Jadi sekali lagi kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada acara siang kali ini, di acara webinar kita kali ini. Jadi webinar kita adakan di jam-jam rawan nih Pak. Jadi kita mengadakan acara ini sambil ngabuburit, sambil menunggu buka puasa. Jadi tujuan kita webinar kali ini selain webinar ini merupakan rangkaian kegiatan asosiasi, juga merupakan kegiatan kepada para tenaga ahli yang memiliki sertifikat atau SKK, yaitu untuk nanti mendapatkan SKPK. Jika nanti ingin memperpanjang sertifikatnya, sudah cukup SKPK yang nanti kewajiban untuk melakukan perpanjangan SKK tersebut. Jadi kita berusaha para asosiasi ini, AK3L, AKASI, Kitasi, Ataknas, Aksempindo dan Pertakindo berusaha membantu tenaga ahli ini mencukupi nilai SKPK-nya. Jadi tanpa berpanjang lebar, sekali lagi kami mewakili AK3L dan asosiasi yang lain mengucapkan selamat berwebinar. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita menambah wawasan, menambah ilmu, dan dapat diterapkan dalam pekerjaan kita nanti di proyek masing-masing. Sekali lagi yang mengucap bismillah, acara webinar ini kita mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Bapak Endang Wiratna atas sambutannya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk mengisi link absensi yang telah dikirim melalui room chat di bawah ini. Sudah tertera di room chat link absensi, dimohon untuk diisi sebagai daftar hadir mengikuti acara webinar ini. Baiklah, untuk selanjutnya, acara yaitu presentasi Ketua LPPM Universitas Empu Tantular kepada Bapak Dr. Andes Edison H. Manurung MMMT MH kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini Prof. warahmatullahi Prof. Mandian wabarakatuh. selaku yang saya hormati, juga Direktur LSP Pak Endang Priyatna, dan tadi ada saya lihat Bapak Jimin selaku Direktur LSP ya. Mohon maaf tadi saya agak telat karena baru sampai. Ini Mbak Rina langsung materi atau bagaimana? Tadi nggak saya perhatikan, lagi saya nulis-nulis. Baik, Bapak, langsung materi, Pak. Materi presentasi Bapak. Oh iya. Bisa dipindah hostnya atau di... Saya mau screen. Share screen. Oh iya, baik. Mau di itu ya Pak ya, presentasinya Pak ya. Semangat Pak Edison. Terima kasih Prof. Mohon maaf agak slow respon, maklumlah. Kita masih istilahnya, kalau istilah SKK masih level 7 Prof. Belum level 9 masih lari Tapi sana sudah lari sini. ahli kan? Semangat. Semangat. Selamat datang Pak Edison. Ya.
Sebentar. Aduh. Apakah sudah masuk? Bapak Ibu? Pak, sudah masuk Pak. Sudah. Sudah layar. Baik. Jelas, jelas. Sekali lagi, izin ya Prof. Kalau ada kurang lebih inilah. Ini kan. Lanjut. Baik. Terima kasih. Materi yang saya sampaikan itu keselamatan kerja, kegagalan bangunan, dan pencegahan persekongkolan pada proyek konstruksi. Bapak Ibu, kita ketahui bahwa untuk tenaga kerja itu perlu dilindungi. Hal ini, perlindungan itu merupakan perlindungan keselamatan di mana bermaksud agar tenaga kerja secara aman melakukan kerja sehari-hari untuk meningkatkan produktivitas. Di sini ada beberapa pendapat para ahli. Salah satu contoh menurut Bang Nilsson bahwa keselamatan kerja adalah perlindungan atas keamanan kerja yang dialami pekerja baik fisik maupun mental dalam lingkungan pekerjaan. Kemudian ada semacam segitiga alasan keselamatan kerja, yaitu moral, hukum, dan ekonomi. Dari sini untuk keselamatan kerja itu supaya maksimal tentu ada APD, alat perlindungan diri, meliputi helm keselamatan, sabuk dan tali keselamatan, sepatu bot, sepatu perlindungan, masker penutup telinga, kacamata, sarung tangan, pelindung wajah, pelampung, atau yang lebih complicated yang namanya safety harness. Kemudian contoh-contoh kasus kegagalan konstruksi. Di sini ada saya ambil dari luar, yaitu dari Rusia tahun 2006. Itu pasar Baspeni. Itu di sana kurang lebih 66 orang meninggal dunia. Kemudian kegagalan bangunan di daerah Tangerang, yaitu sekitar tahun 95, mungkin udah agak lama ya, mana tes tanah terindikasi tidak dilakukan secara benar sehingga analisis tanahnya salah. Kemudian adanya jembatan Widang, ya, ambruk, jembatan Kutai, Kartanegara, kemudian bangunan yang ambruk di Palmerah, ini 2020 yang lalu ada 11 orang menjadi korban. Nah, kemudian runtuhnya jembatan mana kenapa bisa terjadi demikian, yaitu kurangnya perawatan, kemudian pada bahan konstruksi sering terjadi kelebihan beban, kualitas bahan konstruksi dalam hal ini alat sambung yang tidak sesuai dengan spesifikasi, kemudian kesalahan prosedur. Kemudian robohnya jembatan penghubung yang di daerah DKI tahun 2014. Ini dengan analisa kegagalannya itu terjadi akibatkan sistem perantai yang mengalami kegagalan. Scaffolding yang digunakan merupakan scaffolding besi dengan kondisi yang sudah tidak layak pakai. Kondisi scaffolding banyak yang sudah keropos dan ada beberapa yang sudah bolong. Pemasangan scaffolding atau perancat tidak dilengkapi dengan bracing sehingga scaffolding tidak stabil. Adanya perlemahan scaffolding yang tidak dihitung seperti adanya jalan akses atau jalan penghubung untuk kendaraan di bawah struktur yang sedang dibangun. Kemudian Bapak Ibu, tahapan yang berpengaruh terhadap kegagalan konstruksi itu yaitu mulai dari tahapan perencanaan, dokumen perencanaan, dan proses pengadaan. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya apa sih penyebab kegagalan konstruksi yang sehari-hari kita lakukan dunia konstruksi itu? Di sinyal itu, kegagalan itu adanya persaingan yang tidak sehat, adanya
indikasi korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyuapan agar memenangkan tender pengadaan barang jasa. Kemudian terjadinya persekongkolan dengan owner untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pengadaan. Keinginan owner untuk meraih keuntungan yang tidak normal dengan menekan imbalan jasa dari konsultan perencana, kontraktor, atau penyedia jasa di luar kontrak yang telah disepakati. Mungkin Bapak Ibu sering terjadi ya mendengar sesuatu proyek itu bisa dilaksanakan di bawah 80%. Kemudian penyebab kegagalan bangunan secara sistematis yaitu kesalahan pengawasan, kesalahan pelaksanaan, kesalahan operasi dan pemeliharaan, kesalahan manusia. Dalam hal ini bahasa hukumnya lalai, kemudian kesalahan lain-lain, kesalahan yang disengaja, kesalahan menyimpang dari spesifikasi teknis, kesalahan kondisi alam, kesalahan administratif, kesalahan perencanaan, dan kesalahan pengawasan. Inilah indikasi penyebab kegagalan bangunan. Kemudian kira-kira solusinya apa? Antisipasinya bagaimana? Untuk kesalahan administrasi, melaksanakan lelang dengan administrasi benar. Semua dokumen dianalisa. Itu tidak melaksanakan KKN atau tidak melaksanakan persekongkolan. Karena kalau hal dua ini sudah masuk ke ranah pengadaan barang jasa, itu ada nuansa yang tidak pas atau adil. Kemudian tahapan kesalahan perencanaan supaya bisa diantisipasi itu menerapkan sistem mutu, manajemen mutu, memenuhi kaidah perencanaan sesuai kerangka acuan kerja atau KAK yang dibuat pengguna jasa, memenuhi SNI atau standar lainnya yang telah disetujui antara penyedia jasa dan pengguna jasa, memenuhi kaidah keamanan suatu bangunan, apakah stabilitasnya, kekuatan strukturnya, seperti tadi contoh, adanya kejadian sondernya tidak dilakukan, akhirnya bangunan roboh, dan menyerahkan semua laporan dokumen perencanaan. Kemudian di sini kesalahan pengawasan itu, untuk menghindari kesalahan pengawasan itu tentu diterapkan sistem manajemen mutu, memenuhi kaidah pengawasan sesuai dengan kerangka acuan kerja yang dibuat pengguna jasa, memenuhi standar nasional Indonesia lainnya yang telah disetujui antara penyedia dan pengguna. Kemudian menerapkan SMK 3L pada setiap item kegiatan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, melakukan uji kualitas selama konstruksi berlangsung sesuai yang diizinkan, menghitung dan mengecek selalu volume, luasan, unit item sesuai yang ada di gambar konstruksi, melaporkan dan mendiskusikan dengan cepat jika ada kondisi yang tidak wajar, memenuhi dan melaksanakan administrasi yang benar di dalam alur organisasi pelaksanaan suatu pekerjaan atau alur perintah dan koordinasi. Kemudian memenuhi semua pelaporan yang ditentukan, itu laporan harian, mingguan, bulanan, laporan pendahuluan, laporan akhir. Kalau di tangan itu MC0, MC, selanjutnya MC 1, 2, 3, kemudian PHO dan FHO. Nah, itu tadi pengawasan. Nah, untuk menghindari kesalahan pelaksanaan, menerapkan sistem manajemen mutu, menerapkan sistem manajemen keselamatan, kesehatan, kerja, dan lingkungan pada setiap item kegiatan, melaksanakan pelaksanaan sesuai dengan spesifikasi teknik, melaksanakan sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditentukan, melaksanakan uji material sesuai ketentuan, meminta persetujuan pada direksi atau pengawas pada setiap item kegiatan yang akan dilakukan, melaporkan kondisi tertentu jika menemukan kejanggalan perencanaan atau ketidaksesuaian kondisi lapangan. Kemudian melaksanakan pengecekan bersama dengan direksi. Direksi ini mungkin itu PPK ya, konsultan pengawas setelah selesai melaksanakan setiap item kegiatan dan membuat semua laporan yang diminta dan persetujuan PPK atau direksi dan konsultan pengawas.
Kemudian kalau kesalahan operasional itu tetap menerapkan sistem manajemen mutu, menerapkan SMK 3L pada setiap item kegiatan, melaksanakan rutin, preventif, korektif dengan benar, melakukan evaluasi dan monitoring setiap bangunan, dan memberikan rekomendasi untuk merehabilitasi atau mengganti baru bangunan jika usia gunanya sudah tercapai. Nah, bahkan kesalahan alam pun harus kita proteksi dengan cara bagaimana? Dengan mengidentifikasi dan mengantisipasi lebih awal jika suatu bangunan ditemui kondisi alam yang kurang baik, dengan memberikan keamanan ekstra dibanding pada saat kondisi alam yang normal. Menghindari lokasi bangunan yang ada di kondisi alam yang kurang baik dengan memindahkan lokasi bangunan. Kemudian tentu menerapkan MK3L pada setiap item kegiatan. Nah, bagaimana kita menghindari kesalahan manusia? Dengan menempatkan pengawas internal terhadap semua sumber daya manusia yang melaksanakan pekerjaan konstruksi. Kemudian menempatkan sumber daya manusia yang kompeten pada pekerjaan konstruksi sesuai dengan tingkat kerawanan bangunan yang dilaksanakan. Tapi sumber daya manusia di proyek itu wajib kompeten. Kemudian menempatkan sumber daya manusia yang bermental dan moral yang baik dan menerapkan SMK 3L. Kemudian bagaimana kita menghindari kesalahan yang menyimpang, yaitu menerapkan sistem manajemen mutu, menerapkan SMK 3L pada setiap item kegiatan, melaksanakan metode pelaksanaan yang benar dari spesifikasi teknik, melaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknik yang ditentukan, mengajukan dan meminta persetujuan pada semua material yang ada digunakan, melaksanakan semua ketentuan teknis, dan melaksanakan uji kualitas, baik bahan bangunan konstruksi dari pihak internal maupun pada pihak eksternal agar ada pembanding yang objektif. Nah, bagaimana juga menghindari atau memproteksi kesalahan yang disengaja? Tetap dengan dia menerapkan sistem manajemen mutu, menerapkan SMK 3L pada setiap item kegiatan, mengganti sumber daya manusia yang sengaja membiarkan pelaksanaan bangunan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dengan tenaga sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang. Nah, juga kesalahan lain disesuaikan dengan kesalahan yang terjadi. Bapak Ibu, di sini ada payung hukum untuk menghindari persekongkolan. Itu delik korupsi dalam KUHP, Peraturan Pemberantasan Korupsi, Penguasa Perang Pusat, nomor PRT Perpu 01350. Yang terbaru yaitu instruksi Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini ada saya sedikit sampaikan berdasarkan kamus hukum. Persekongkolan adalah suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang secara bersama-sama melakukan tindakan yang melanggar hukum. Pengertian tentang persekongkolan dalam tender menurut beberapa negara adalah suatu perjanjian antara beberapa pihak untuk memenangkan pesaing dalam suatu tender. Nah, inilah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Di sini kegagalan konstruksi yang bisa dimaksud dalam ranah hukum diakibatkan oleh kegagalan konstruksi yang mengakibatkan adanya korban meninggal dan adanya unsur korupsi yang menyebabkan kegagalan konstruksi. Jadi 3 hal ini saling berkaitan, Bapak Ibu. Itu persekongkolan atau korupsi, kegagalan bangunan, akhirnya mengakibatkan sesuatu hal yang tidak bisa tercapai. Lakukan penelaahan oleh peneliti ahli yang ditentukan oleh menentukan saksi siapa yang akan bertanggung jawab pada kegagalan konstruksi. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Waktu dan tempat saya sampaikan ke host ataupun ke MC atau moderator.
Terima kasih atas presentasi yang disampaikan oleh Bapak Edison. Selanjutnya adalah presentasi dari pengurus LPJK Kementerian PUPR kepada Bapak Profesor Dr. Menlian R.A. Simanjuntak STMT Min EPU ASEAN yang kami persilakan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar? Ya, terdengar Pak. Terdengar, Prof. Yuk, Jelas. untuk share screen ya. Sebentar ya. Baik, terlihat ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Horas. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Senantiasa menyampaikan selamat dan kiranya terus dapat melaksanakan ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang melalui inisiator Asosiasi AK3L dan sejumlah asosiasi lainnya menyelenggarakan forum PKB pada kesempatan kali ini. Bapak dan Ibu sekalian, ingin bertanya, pertama moderator, waktu saya berapa menit? Ibu moderator? Iya. 30 menit, 1 jam, 2 jam? Iya. Kalau begitu saya yang akan mengatur sendiri. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Untuk presentasi setengah jam, Pak. Sekitar setengah Iya, jam. setengah jam. Baik. Pertama, apresiasi kepada Asosiasi AK3L dan sejumlah asosiasi yang menyelenggarakan kegiatan webinar pada kesempatan kali ini. Seluruh pimpinan Ketua Umum AK3L, pengurus, seluruh asosiasi, direksi LSP yang terkait, dan juga rekan saya Bapak Dr. Edison Manurung Horas. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, menyampaikan kembali kepada kita semua, jadi sekaligus presentasi saya ini merupakan sosialisasi kembali kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi sejak 5 sampai 6 April yang lalu, modul PKB pengembangan keprofesian berkelanjutan secara resmi telah terintegrasi dengan portal perizinan PUPR. Jadi saat ini modul PKB sudah selesai, artinya permohonan kegiatan melalui aplikasi PKB bisa langsung masuk ke buku catatan elektronik tenaga kerja konstruksi yang disebut sebagai logbook. Ya, dan saat ini per minggu ini kami sudah menyetujui sejumlah laporan kegiatan pelaksanaan pekerjaan melalui kegiatan PKB, jadi sudah masuk ke logbook. Maka dari itu, Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan PKB kali ini secara hibrid ataupun online ini, tentunya tadi saya sambil mendengar presentasi Bapak Edison, saya mengisi link absen. Jangan lupa NIK, karena NIK itu nanti akan langsung masuk ke di-input dalam aplikasi PKB atau di-upload dalam bentuk Excel sesuai dengan standar yang ada, maka akan masuk nanti ke buku catatan elektronik TKK setelah disetujui oleh LPJK atau logbook. Jadi jangan lupa Bapak dan Ibu sekalian, bagi kita pemilik SKK khususnya adalah SKK Manajemen Pelaksanaan, maka khusus untuk Jabatan Kerja Keselamatan Konstruksi, kegiatan ini akan masuk secara penuh sebagai kegiatan yang terverifikasi. Bagi Bapak Ibu pemegang SKK yang lain, nilainya adalah 80% dari SKK yang ada. Nah,
Bapak dan Ibu sekalian, kami juga menginformasikan pasca kegiatan 5 sampai 6 April lalu, maka saat ini LPJK bersama Kementerian PUPR sedang menyempurnakan SE Ketua LPJK tentang permohonan SKK yang saat ini adalah pembuatan baru, dan ke depan untuk perpanjangan SKK khususnya jenjang ahli sedang dipersiapkan, namun di aplikasi sudah bisa dilaksanakan. Maka di portal nanti Bapak dan Ibu sekalian ada pilihan pembuatan baru dan perpanjangan. Tinggal satu bisnis lagi, yaitu perubahan. Nah, berikutnya yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan PKB ini berbasis Peraturan Menteri PUPR nomor 12 tahun 2021 itu bertujuan untuk memelihara ya SKK jenjang ahli. Artinya perpanjangan sesuai Permen PUPR nomor 8 tahun 2022. Namun dalam waktu dekat ini asosiasi profesi baik yang terakreditasi maupun mengakreditasikan dirinya atau reakreditasi itu memerlukan kegiatan PKB untuk melanjutkan akreditasinya atau reakreditasi atau mengakreditasikan dirinya. Maka dari itu, maka PKB kemudian menjadi penting oleh karena berguna bagi asosiasi profesi. Nah, karena ini adalah dilaksanakan oleh sejumlah asosiasi, maka kegiatan ini dapat diakui untuk perpanjangan akreditasi atau reakreditasi atau untuk akreditasi bagi asosiasi inisiator. Karena ada sejumlah asosiasi di sini, tolong melihat dari SE Ketua LPJK tentang akreditasi. Jadi karena ada beberapa asosiasi di sini, maka nanti ada asosiasi yang menjadi inisiator lah yang menggunakan kegiatan PKB ini untuk akreditasinya. Nah, itu bagian awal. Maka langsung masuk ke dalam bagian diskusi kita pada siang hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, sudah 5 menit 11 detik. Maka terima kasih Pak Endang dan tim Pak Tugimin di LSP AK3L. Kegiatan PKB ini ke depan ini menjadi forum PKB, forum pengembangan keprofesian berkelanjutan. Maka kita bersama-sama, asosiasi ataupun penyelenggara PKB lainnya, bersama LPJK, bersama Kementerian PUPR, kemudian akan fokus dengan mencirikan kegiatannya. Maka dari itu kegiatan PKB ini adalah kegiatan PKB bidang keilmuan manajemen pelaksanaan untuk klasifikasi manajemen pelaksanaan subklasifikasi keselamatan konstruksi. Kenapa demikian? Supaya kita makin fokus tahu di mana arah kita. Dan ke depan Bapak dan Ibu sekalian, hari ini tadi kami sejak pagi hingga siang selalu melakukan monitoring evaluasi program LPJK di setiap minggu. Maka ke depan kami akan rekap beberapa kegiatan PKB dan kami akan mendorong para asosiasi untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Jadi tentunya kegiatan ini terbuka secara khusus untuk anggota asosiasi. Jadi kalau ini mau dianggap sebagai kegiatan PKB untuk akreditasi atau reakreditasi, maka AK3L jangan lupa melampirkan undangan kepada anggota. Jadi kegiatan ini ada anggotanya yang diberdayakan. Tapi terbuka juga untuk anggota atau masyarakat secara umum. Jangan lupa mengisikan NIK di absensi. Tadi sudah ada, saya sudah cek. Jadi tentunya bisa berlanjut. Ya, baik. Bapak dan Ibu sekalian, saya lanjut saja untuk materi ini akan saya bagikan kepada kita semua, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sengaja saya belum memberikan materi ini di awal supaya Bapak dan Ibu dapat mencermati dan mengikuti secara cermat, walaupun waktunya sangat singkat. Jadi seperti topik saya tadi, bahwa bagaimana peran keselamatan konstruksi dalam rangka untuk mewujudkan konstruksi berkelanjutan. Jadi ini penting Bapak dan Ibu sekalian.
Nah, nanti saya akan masuk bagaimana hal ini berguna dalam proses tender. Nah, mari kita lihat bersama-sama Bapak dan Ibu sekalian sehubungan dengan beberapa hal penting. Sebelum masuk nanti ke poin risiko, saya akan mencoba memetakan bagaimana postur SKKNI di klasifikasi manajemen pelaksanaan. Supaya nanti kita bisa cermati bersama. Dan kita sudah tahu ada SE Ketua LPJK nomor 7, ya. Dan kemudian ada sejumlah kebijakan lainnya untuk mencermati postur jabatan kerja yang dicermati oleh LSP untuk proses sertifikasi. Namun bagi asosiasi ini menjadi penting. Nah, maka nanti kita akan lihat bagaimana postur SKKNI yang saya lanjutkan dengan hal tentang risiko konstruksi. Kedua, hal keselamatan konstruksi. Lalu memang yang ketiga, saya masuk dalam konteks tender, pengadaan jasa dan usaha. Yang keempat, hal keberlanjutan. Maka selanjutnya ada beberapa kebijakan yang saya pikir penting untuk kami juga sosialisasikan tentang hal keberlanjutan. Tadi Pak Edison sedikit menceritakan mengenai kegagalan bangunan, karena penilai ahli kegagalan bangunan dan penilaian kegagalan bangunan ada sesuai dengan Permen PUPR nomor 8 tahun 2021. Kemudian bagaimana tentang keberlanjutan konstruksi ini dari Permen PUPR nomor 9 tahun 2021. Sedangkan SMKK sendiri poin ke-8 adalah Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Sebelum SMKK, saya juga akan mendorong kita mengenai safety culture. Saya pikir ini juga menjadi penting. Dan mari kita kembali lagi dari poin pertama tadi sampai poin ke-9, bagaimana postur dari SKKNI sehubungan dengan kompetensi keselamatan konstruksi. Dan kami memberikan sejumlah rekomendasi untuk kita semua kiranya dapat menjadi masukan baik bagi asosiasi profesi dan tenaga kerja konstruksi. Bapak dan Ibu sekalian, 8 klasifikasi keilmuan, maka kita sekarang berada dalam forum PKB bidang keilmuan manajemen pelaksanaan. Maka di dalam manajemen pelaksanaan ada subklasifikasi keselamatan konstruksi, manajemen proyek atau manajemen konstruksi, hukum kontrak, pengendalian mutu pekerjaan konstruksi, dan estimasi biaya konstruksi. Kami sudah potretkan ini Bapak dan Ibu sekalian, sejumlah jabatan kerja. Sejujurnya adalah subklasifikasi dan pemetaan jabatan kerja sesuai dengan jenjang dan unit kompetensi dari masing-masing jabatan kerja tenaga kerja konstruksi. Nah, di paling kanan bisa kita lihat bagaimana referensinya berbasis standar baku kompetensi SKKNI yang standar nasional Indonesia. Dipetakan juga jabatan kerjanya di 9 jenjang, baik jenjang ahli 789, teknisi analis 456, dan juga operator. Nah, kalau kita lihat khusus keselamatan konstruksi yang kita bahas pada siang sore hari ini, pertanyaan penting bagi kita, dua hal. Apakah unit kompetensinya memang udah tepat? Gitu ya. So, the philosophy of Stukla turunannya ke sebelum Japker. Japker adalah pengejawantahan dari kompetensi. Apakah sudah cukup? Nah, yang berikutnya adalah postur jabatan kerja berbasis jenjang, dan yang ketiga adalah SKKNI. Jadi saya ralat ada 3 poin. Apakah pertama filosofi dari peran ataupun kompetensinya sudah oke, kemudian postur dari jenjangnya, dan yang ketiga adalah standar kompetensinya. Maka mari kita lihat dari SKK ini 2012 sampai dengan 2014. Dan ada juga SKK ini tahun 2022, ya, nomor 260 di sana. Nah, ini bagaimana? Apakah sudah cukup atau belum? Nah, kalau kita lihat di sini, apakah yang namanya keselamatan konstruksi itu K3? Nanti kita lihat sama-sama, Bapak dan Ibu sekalian.
Sedikit kita bergeser manajemen proyek, bagaimana posturnya kita nggak akan bahas, tapi ke depan akan ada forum PKB khusus untuk yang kompetensi manajemen proyek. Untuk hukum kontrak masih sangat sedikit. Pengendalian mutu, estimasi biaya. Maka kita kembali balik kepada keselamatan konstruksi. Apakah bicara keselamatan konstruksi itu hanya K3? So we are now going to talk about the philosophy of knowledge. Keselamatan konstruksi itu tidak hanya nyawa manusia. K3 berbasis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 fokus kepada life safety, nyawa. Sementara di proyek konstruksi yang diselamatkan itu bukan cuma nyawa manusia, tetapi juga bicara mengenai diselamatkan melalui material konstruksi, peralatan konstruksi yang berdampak kepada manusia. Yang keempat, kita lihat bagaimana environmental aspect, yaitu lingkungan sekitar. Jadi menurut saya, kalau kita bicara keselamatan konstruksi, maka AK3L punya peran ini. Ya, bagaimana AK3L mengembangkan knowledge-nya dulu nih. Karena sekarang kalau kita lihat K3, K3. Berarti life safety. Berarti apakah yang lain belum? Nah, ini mari kita diskusikan. Jenjang ahli itu K3. Lalu kemudian yang ahli 456, apakah itu berbasis proses konstruksi? Nah, ini menarik. Yang kedua, tadi kita sudah lihat apa saja yang diselamatkan. Yang kedua, kalau kita bicara keselamatan konstruksi, maka bicara prakonstruksi, taat konstruksi, dan pasca konstruksi. Gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi kalau kita lihat kekayaan pengetahuan itu, kita nggak terkungkung nih dengan SKKNI. SKKNI harus menurunkan kekayaan dari pengetahuan keselamatan konstruksi. Jadi kita lihat yang pertama, hierarki keselamatan konstruksi tersebut. Kedua, prosesnya. Dalam proses penyelenggaraan, apakah keselamatan itu dalam proses desain, dalam proses procurement system, atau proses pelaksanaan konstruksi, atau pasca konstruksinya, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apa yang dilakukan di setiap tahap itu. Maka, kalau lengkap tahapannya prakonstruksi, saat konstruksi dan pasca konstruksi, termasuk operasional, sampai dengan pembongkaran karya konstruksi, kita lihat Undang-Undang 28/2002 bangunan gedung, bicara pembongkaran, maka kita perlu pastikan keselamatan konstruksi juga harusnya menyeluruh. Kenapa? Karena karya konstruksi dibuat untuk mewadahi fungsi kegiatan manusia. Kalau nggak ada manusianya, nggak disebut itu sebagai karya konstruksi. Ya, nanti jadi patung, jadi sculpture, gitu ya. Nah, ini dari sini kita sudah lihat apakah postur ini sudah lengkap atau belum. Sudah terstruktur atau belum? Jawabannya belum. Maka mungkin nanti ke depan akan perlu workshop untuk kurikulum terhadap PKB ataupun pengembangan PKB untuk subklasifikasi keselamatan konstruksi. Dengan memotret subklasifikasi dan jabatan kerja existing. Sehingga ujung-ujungnya adalah SKKN ini masih tetap atau harus dirubah, disempurnakan atau diganti. Dan kemudian bagian terakhir, kemana arah internasionalnya? Kita lihat, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bicara risiko, kita masuk bagian pertama ini, kita masuk bagian pertama yang namanya risiko. Risiko ini macam-macam. Risiko beda dengan bencana. Risiko itu zero accident, karena kebakaran mungkin, karena building failure, dan lain-lain, tapi bukan karena alam. Kalau karena alam, namanya adalah disaster. Di dalam kontrak konstruksi, terwadahi dua-duanya. Setiap pasal bicara risiko, tetapi ada satu pasal atau beberapa pasal bicara mengenai force major. Tetapi itu menjadi hal yang disepakati untuk antisipasinya.
Maka kita lihat di sini Bapak dan Ibu sekalian, kita memotret kembali bagaimana arah keselamatan konstruksi untuk bangunan gedung, untuk jalan, untuk jembatan, untuk sumber daya air, untuk start construction project, dan lain-lain. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian kita akan lihat maka akan ada model-model keselamatan konstruksi di setiap karakter karya konstruksi. Nah, disitulah masuk kompetensi konstruksi untuk memastikan setiap karya konstruksi ini treatmentnya kan unik, nggak bisa sama. Kita lihat urusan kebakaran, urusan kegagalan bangunan, nggak cuma karena roboh, karena memang tidak mampu lagi menahan, tetapi mungkin semuanya strukturnya masih oke, lightingnya oke, tetapi orang tuh tidak dapat melaksanakan aktivitasnya dengan baik. Dia galau, nggak bisa membaca, dan segala macam karena fungsinya rumit. Maka dari itu Permen PUPR nomor 8 menyatakan kegagalan bangunan adalah karena kegagalan teknis dalam hal ini struktur dan kegagalan fungsi. Tegas di sana. Mari kita lihat dari Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 bagaimana yang namanya risiko atau kegagalan akibat ketidakmampuan karya konstruksi. Nah, inilah kita coba gali bersama Bapak dan Ibu sekalian tentang yang namanya risiko sebagai bagian pertama. Dan Bapak dan Ibu sekalian, kalau sudah masuk dalam namanya konteks industri konstruksi, semua terintegrasi. Bangunan gedung kita terintegrasi dengan environmental system dan lain-lain. Kata kunci dari construction industry adalah keterhubungan. Maka fokus-lokus kita yang namanya keselamatan konstruksi pada bangunan gedung terintegrasi dengan banyak hal. Belum lagi kita merespon dunia global berbasis digital. Nah, bagian kedua, selesai urusan risiko ya. Tadi pertama ada prolog. Nah, mari kita bicara yang kedua, keselamatan konstruksi. Tadi saya menyampaikan keselamatan konstruksi nggak cuma menyelamatkan jiwa dan seterusnya. Mari kita lihat dulu. Keselamatan konstruksi itu harus direncanakan. Nggak bisa ucuk-ucuk. Karena perlu strategi. Lalu kedua, ada inovasinya. Ketiga, harus dikendalikan. Jangan lupa, harus dilakukan evaluasi di setiap kegiatan pelaksanaan penyelamatan dalam proses penyelenggaraan konstruksi. Berbasis improvement, harus ditingkatkan. Ya, jadi memang yang namanya keselamatan konstruksi tidak statis, tapi dinamis. Berikutnya, urusan keselamatan konstruksi, tadi saya menyampaikan, K3 itu adalah jiwa manusia. Maka di proyek harusnya spanduknya tidak lagi K3, tapi keselamatan konstruksi. Karena menyasar menyelamatkan aset. Betul ya? Kemudian keselamatan konstruksi bicara juga mengenai keselamatan proses konstruksi. Yang sebenarnya tidak hanya itu saja, ada proses pasca konstruksi. Bahkan prakonstruksi juga demikian, nanti saya tambahkan lagi. Referensinya juga sudah ada. Tapi lihat Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana nilai keselamatan konstruksi itu sifatnya adalah jauh ke depan memiliki future value. Contohnya, malu kita kalau seperti yang lalu Binagraha terbakar lagi. Malu kita kan? Nah itu nilai-nilai intangible aspek yang mengakibatkan nilai-nilai kehidupan itu menurun, termasuk bagaimana nilai kenegaraan. Nah, ini bagian ketiga. Kucuk-kucuk, wah, apa urusan keselamatan konstruksi dengan pengadaan? Nah, ini. Saya mau menyampaikan, berkali-kali slide ini saya sampaikan ketika saya berseminar dan webinar. Ketika saya memimpin tender, atau terlibat dalam proses tender, maka tentunya kita melihat, perhatikan yang penting. Yang pertama, TKK yang profesional, bersertifikat.
Kedua, ketersediaan dan kualitas material konstruksi, ketersediaan dan kualitas peralatan konstruksi, dan teknologi dan inovasi konstruksi. Maka Bapak dan Ibu sekalian, dalam proses pengadaan, maka keselamatan konstruksi wajib dipersyaratkan, khususnya untuk keempat poin ini. Nah, saya tekankan lagi, sebelum beauty contest, maka penyedia jasa, baik kontraktor maupun konsultan, harus bisa memastikan dalam dokumen administrasinya tentang SMKK. Tadi Pak Edison menyampaikan SMKL. Sekarang namanya, dulu ada SMK 3, sekarang SMKK. Berbasis Peraturan Menteri PUPR nomor 10 tahun 2021. Jadi keselamatan konstruksi menjadi persyaratan wajib dalam dokumen administrasi dan dokumen teknis. Nah, perhatikan ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau nggak memperhatikan itu nanti nilainya kecil. Dan tidak cuma K3. K3 adalah bagian dari keselamatan konstruksi. Nah, ini semua supaya apa? Supaya kita bisa menang tender, punya SKK, materialnya juga siap, peralatannya juga siap, SOP-nya jelas untuk keselamatan. Serta bagaimana usaha implementasi teknologi melalui BIMK itu dan lain-lain, dan inovasi-inovasi yang dilakukan. Selesai poin ketiga. Poin keempat, ini sudah menit ke-24 ini. Maka Bapak dan Ibu sekalian, keselamatan itu bertujuan buat apa sih? Supaya konstruksinya terus berlanjut toh. Karena karya konstruksi itu adalah investasi, maka kita pengen nih, kita mau jangan sampai terjadi gangguan termasuk akibat risk. Apakah itu kebakaran, apakah itu building failure, dan lain-lain. Maka namanya keberlanjutan, karya konstruksi kita juga dapat memberlanjutkan lingkungan. Bagi karya-karya urban infrastructure, maka konteks sustainability menjadi penting, termasuk proyek IKN yang kita sedang kerjakan bersama. Bahkan pemerintah melalui Bapak Presiden menyampaikan keberlanjutan itu juga harus terus dilaksanakan, termasuk ketersediaan rantai pasok material dan peralatan konstruksi sebagian dari proses supply chain construction dalam implementasi proyek di lapangan. Rantai pasok juga menjadi penting karena apa? Karena semua sudah tercatat secara digital melalui sistem informasi manajemen dan peralatan konstruksi yang ada di Kementerian PUPR berbasis Peraturan Menteri PUPR nomor 7 tahun 2021. Nah, ini semua bertujuan supaya apa? Dalam dunia global saat ini, semua kita dapat melaksanakan peran kita masing-masing. Saya akan percepat, Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat di sini, mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang selalu mengikuti diskusi dari saya, tidak bosan-bosan menyampaikan siklus. Tadi saya menyampaikan keselamatan konstruksi ada di pra-construction, saat construction, dan pasca construction. Ini pra. Apakah dalam FS sudah melihat adanya keselamatan konstruksi? Sehingga tahapan desain dalam beberapa kontrak internasional FIDIC menyebutnya sebagai engineering aspect, juga memastikan itu. Procurement juga demikian, karena kita lihat contohnya IKN tidak mudah lewat darat ataupun lewat air, sehingga air menjadi lewat jalur air menjadi primadona. Apakah keselamatan konstruksi juga diperhatikan? Kita masuk pada fase konstruksi. Fase konstruksi itu pekerjaan konstruksi, baik struktur, kemudian hal lainnya, upper structure dan subconstruction yang seringkali mengalami kegagalan. Ini perlu dicermati urusan keselamatan konstruksinya. Lalu post construction atau pasca dari konstruksi melalui proses operation ataupun maintenance. Sehingga memang hal keberlanjutan menjadi penting, menciptakan lingkungan yang seimbang. Bapak dan Ibu sekalian, saya percepat karena waktunya. Maka sedikit menggambarkan mengenai
construction industry yang terus berkembang pada saat ini. Kenapa ternyata risiko keselamatan konstruksi itu makin bertambah karena karakter-karakter karya konstruksi yang semakin inovatif, semakin padat, lihat sepertinya nggak ada apa-apa, tapi itu potensi terjadinya risiko itu besar sekali. Lalu ada karya-karya konstruksi monumental yang memang dipersiapkan dan disediakan tetap diadakan untuk tetap menjaga nilai-nilai atau value lokal maupun internasional. Dan bagaimana karya-karya konstruksi yang sekarang berjalan baru secara dinamis, pengembangan kawasan dan seterusnya yang memerlukan kreativitas dan segala macam, pada akhirnya memerlukan hal tentang keselamatan. Selesai poin keempat, saya masuk hal kelima, Bapak dan Ibu sekalian. Tadi saya menyampaikan hal keberlanjutan, maka sudah ada Peraturan Menteri PUPR nomor 9 tahun 2021 yang menekankan 3 pilar dasar konstruksi berkelanjutan. Kenapa sih kita bicara keselamatan konstruksi di dalam Permen PUPR ini? Karena Peraturan Menteri PUPR ini menekankan tentang SMKK yang ada dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 10 tahun 2021. Jadi memang coding sistemnya agak kebalik ini. Ya, seharusnya yang Permen PUPR ini yang pertama karena mencakup sejumlah peraturan Menteri PUPR lainnya. Lihat di sini hal keselamatan konstruksi di pasal 4 ayat 4. Di Permen ini cerita mengenai keselamatan konstruksi. Namun filosofi dasarnya adalah berkelanjutan. Sehingga secara berkelanjutan tentunya usaha seluruh pengguna jasa, penyedia jasa, memastikan karya konstruksi tetap berjalan dengan baik. Nah, kita akan masuk ke dalam kebijakan berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan lewatkan, tentang bagaimana penilai ahli kegagalan bangunan dan penilaian kegagalan bangunan. Tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Edison bagaimana hal kegagalan bangunan. Nah, mari kita kenali dulu. Kegagalan bangunan itu pada fase apa? Pengertian saya, nih, jujur, harusnya sebelum konstruksi juga ada yang namanya kegagalan bangunan. Saat konstruksi ada kegagalan bangunan. Pasca konstruksi ada kegagalan bangunan. Betul ya? Tapi kalau kita lihat dari Peraturan Menteri PUPR ini, maka konteks kegagalan bangunan itu adalah pada fase pasca konstruksi. Kenapa? Karena adanya keterlibatan penilai ahli. Penilai ahli bukan saksi ahli. Penilai ahli dipilih oleh Menteri melalui LPJK yang tugasnya ketika diperlukan oleh Pak Menteri dan stakeholder terkait. Kerjanya ngapain? Mengkaji, menyusun laporan. Disampaikan ke Menteri. Titik. Setelah itu mau diapakan tergantung Menteri. Jadi memang keterlibatan penilai ahli ini pasca karya konstruksi terbangun. Dan penilaian kegagalan bangunan adalah bagaimana yang namanya penilai ahli melakukan evaluasi, kajian, dan rekomendasi terhadap kegagalan bangunan yang terjadi. Ada dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 8 tahun 2021. Nah, tadi saya sampaikan di Permen PUPR ini menceritakan juga mengenai hal yang namanya SMKK. Walaupun ada peran penilai ahli, konteks kegagalan bangunan, dan penilaian kegagalan bangunan. Di sini penilai ahli bisa bersifat perorangan, kelompok, ataupun lembaga. Saat ini LPJK menetapkan sejumlah penilai ahli orang perseorangan. Nanti mungkin mengenai hal kelompok dan lembaga, kami akan halo-halo kembali kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah peran dan tugas penilai ahli, tadi saya sudah sampaikan, pasca konstruksi dan jikalau diminta oleh Pak Menteri atau usulan dari masyarakat jasa konstruksi. Nah, sebelum masuk ke SMKK, sedikit poin ke-7, mengingatkan kembali dalam konteks yang namanya budaya keselamatan. Jadi kita lihat budaya. Budaya, norma, kode etik, kebijakan. Ini poin-poin penting bagi kita untuk kita cermati. Yang paling tinggi yang mana, yang paling rendah yang mana, dipersilakan.
Ada yang bilang kebijakan itu tertinggi. Ada yang bilang budaya itu tertinggi. Tapi ini saya pisahkan modelnya menjadi 4 model supaya Bapak dan Ibu sekalian dapat mengisinya nanti. Dalam konteks budaya seperti apa, norma bagaimana, kode etik bagaimana, dan kebijakan seperti apa. Nah, ini akan menarik ketika asosiasi juga mensosialisasikan. Nah, untuk urusan SMKK, maka Bapak dan Ibu sekalian, berbasis Peraturan Menteri PUPR SMKK yang telah dilansir, maka faktanya di dalam dokumen kontrak, saya tunjukkan satu slide ini ya. Perhatikan, di paling kanan, maka badan usaha harus mempersiapkan rancangan konseptual SMKK, RKK, RMPK, program mutu, RKPPL, dan RMLLP. Silakan download ini di Permen PUPR nomor 12 tahun 2000, nomor 10 tahun 2021 mengenai SMKK. Nah, di beberapa proyek kami mewajibkan rancangan sampai RKK. Tetapi ada beberapa proyek kemudian rancangan RKK, RMPK. Masing-masing ada prosedurnya. Ini laporan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, SMKK menjadi wajib sehingga keselamatan konstruksi terukur. Bahkan ada yang bilang kalau misalnya belum selesai, laporan ini belum selesai tentang keselamatan konstruksi, jangan lunasi pembayaran penyedia jasa. Karena ini menjadi penting untuk merekap apakah ada identifikasi atau usaha penanggulangan terhadap keselamatan konstruksi. Ya, jadi poin-poin ini menjadi penting di sebelah kanan ini. Nah, jika Bapak dan Ibu sekalian diusulkan menjadi tim tender, tolong saya titipkan ini dimasukkan. Karena beberapa proyek besar sekarang sudah dimasukkan, dampaknya akan ada honorarium ataupun sejumlah dana yang memang dianggarkan dalam dokumen kontrak. Nah, saya lewatkan mengenai SMKK Bapak dan Ibu sekalian karena waktunya, dan tentunya nanti bisa di-download ya di Peraturan Menteri PUPR nomor 10 tahun 2021. Nah, maka kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, ini slide-slide yang akan berakhir, yang tadi saya sampaikan di awal. Apakah kompetensi keselamatan konstruksi ini sudah cukup atau kurang? Nah, saya berpikir usaha keselamatan konstruksi tidak hanya dikerjakan oleh para ahli, tapi jenjang 6 sampai jenjang 1 harusnya lebih banyak dari jenjang ahli. Itu rekomendasi saya. Kalau kita lihat di sini, maka jenjang ahli itu mendominasi. Ya, sementara teknisi, analis, ataupun operator itu juga memerlukan kedalaman. Sehingga mungkin kalau memang lahir SKKN yang baru, maka LSP-nya happy banget. Sehingga bagian terakhir, di menit ke-36 ini, maka saya memberikan rekomendasi pada asosiasi profesi dan PKK. Bagi asosiasi profesi, marilah secara konsisten dan berkelanjutan melaksanakan kegiatan PKB ini. Ya, dan sekarang kalau sudah disetujui, maka akan langsung masuk nilainya kepada siapa? Kepada tenaga kerja konstruksi melalui buku catatan elektronik atau yang namanya logbook. Sebagai Center of Knowledge Management dalam bidang keilmuan yang diampu, maka 3L dalam bidang keilmuan manajemen pelaksanaan, fokus kepada keselamatan konstruksi, dan asosiasi sebagai rumah kompetensi bidang keilmuan yang berisi para pakar, peminat, kajian, dan lain-lain. Dan untuk itulah maka LPJK mencermati hari ini, dan kami dalam waktu mendatang akan kumpulkan kita semua kembali per bidang keilmuan. Nah, asosiasi sebagai lembaga pembina keprofesian yang menjembatani komunikasi, relasi, dan kolaborasi para TKK yang dibina dengan masyarakat jasa konstruksi. Ada forum-forum, ada kumpul untuk bisa sama-sama memastikan tugas dan fungsinya. Dan ini menarik Bapak dan Ibu sekalian, sebagai program kerja yang holistic business, asosiasi profesi dapat mengembangkan SKKNI, SKK khusus, dan juga standar internasional. Peran asosiasi profesi
Waduh, asosiasi profesi sekarang kerjanya sudah nggak ada. Karena sertifikasi pindah ke LSP. Menurut saya, justru sekarang asosiasi profesi tugasnya banyak sekali. Dan lihat, pengembangan standar mungkin saja asosiasi mendapatkan benefit, knowledge, profit, termasuk profit keuangan. Karena pembiayaan ini dikelola oleh asosiasi profesi. Sebagai penutup, untuk tenaga kerja konstruksi, tentunya kami terus mengimbau, mari kita terus pelihara kompetensi yang ada. Kedua, kalau bisa naik kelas, naik kelas. Tapi memang kebijakannya belum ada, jadi dipertahankan dahulu untuk kompetensi jabatan kerja khususnya ahli. Lalu selalu beradaptasi dan menggali inovasi, kompetensi, berbasis bidang keilmuan kompetensi konstruksi. Karena setiap waktu human needs itu bertambah, berubah. Maka yang namanya inovasi pun update terus. Jadi kiranya melalui kesempatan yang baik ini, Bapak dan Ibu sekalian kembali melihat lagi SKK-nya, SKA, SKT-nya, lalu cek apakah masih hidup atau sudah akan berakhir. Bagi jenjang ahli, saat ini masih bisa dibuka untuk yang non-pengampu melalui APT yang bersangkutan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, Mas Endang, Bapak dan Ibu, demikian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf, ini 39 menit 21 detik. Harusnya di bawah 30 menit karena memang ada beberapa hal yang harus saya informasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada MC. Baik, terima kasih Bapak Profesor yang telah menyampaikan presentasinya. Baiklah, untuk selanjutnya adalah diskusi tanya-jawab yang akan dipimpin dengan moderator Bapak Sugimin. Kami persilakan kepada Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya. Ya, oke. Terima kasih Bu Burani. Mungkin untuk ini Prof ya, mungkin kami batasi dulu pertanyaan untuk 3 orang ya, untuk 3 orang mungkin untuk. Halo. Siap. Halo. Ya silakan 3 orang penanya yang tolong bantu Bu kali ini. Mungkin untuk membuka saya Prof ya, Prof. Ini untuk Boleh. Ini mungkin belum hangat jadi. Kan gini tadi Prof sudah mengutarakan soal K3 dengan K2 Prof ya. K3 keselamatan ya, K3 kami yang selama ini kita ampuh 6 skema, terus saat ini dengan skema yang baru K2 ya, K2. Nah ini bagaimana Prof untuk di lapangan sinerginya tadi yang sudah Prof sampaikan ini, di lapangan ini idealnya bagaimana sih? Siapa sih K3? Siapa sih K2? Terus apa sih ininya, esensinya untuk kedepannya? Mungkin itu aja sementara Prof. Kami membuka nih. Silakan Prof. Terima kasih Prof. Ya, jadi yang kita bicarakan mengenai K3, saya menyampaikan tadi keselamatan konstruksi, menarik juga nih Pak Tugimin menyebutnya K2 ya. Ya. Iya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, K3 itu kan keselamatan dan kesehatan kerja, betul ya? Betul, ya. Nah, untuk fokus kepada manusia, betul ya? Nah, sekarang berkembang menjadi keselamatan konstruksi. Jadi artinya dari perspektif pengguna jasa nih, saya pemilik kerjaan. Ya. Saya nggak cuma
aman manusianya dong. Saya punya aset juga nih, Pak. Ya. Jangan sampai karena adanya kegagalan bangunan, orang sih selamat, Pak, tapi aset saya hilang atau hancur. Itu juga, Pak, itu juga menjadi pemikiran juga. Peralatan juga, dan sometimes material dan peralatan menjadi penyebab kegagalan. Kenapa? Lagi-lagi manusianya yang lalai atau human fatigue di lapangan atau di proyek itu, ya. Nah, sehingga ini juga dicermati. Tapi ada beberapa pengertian juga, Pak, bahwa melalui keselamatan konstruksi, proyek kita ini nggak berhenti di tengah jalan. Karena kegagalan bangunan, stop dah. Karena kita ini, Pak, ini konstruksi ini kan investasi. Sekali sudah mikir dituangkan dalam kontrak, itu argo jalan. Sampai kapan? Tergantung FS. Nah, kalau begitu, pentinglah dalam konteks keselamatan konstruksi, adanya selesaikan proyek. Ini karya konstruksi mau berapa lama di muka bumi ini? Di atas atau di bawah dari muka permukaan bumi. Nah, itu memang mesti diperhatikan benar. Sehingga sebenarnya keselamatan konstruksi yang tidak hanya menyelamatkan jiwa manusia, memastikan dalam lifetime project itu dia tetap beroperasi, Pak. Bagaimanapun ceritanya, karena itu komitmen dari pihak yang mau berproyek, kira-kira begitu. Nah, jadi bukannya terjadi perubahan paradigma, tidak. Tetapi mungkin kita selama ini lupa karena terlalu beken yang namanya K3 dari tahun 70 sampai sekarang, Ya. yang namanya keselamatan konstruksi ya K3. Tetapi justru itu merupakan sebagian atau salah satu dari instrumen keselamatan konstruksi yang lain. Demikian, Pak. Ya, terima kasih, Prof. Ya itu. Terima kasih, Prof. Yup. Ya, ini sambil menunggu rekan mungkin mau ada yang mau tanya mungkin ya. Ya memang demikian, Prof, ya. Tadi sudah Prof uraikan tentang keselamatan konstruksi ya. Tentang keselamatan konstruksi yang ini supaya betul-betul konsen gitu ya, Prof, dengan peraturan yang sudah lengkap. Terima kasih penjelasannya, Prof. Mungkin ada rekan lain peserta yang akan tanya. Silakan. Iya, Pak. Yup. Izin siapa? Ya, silakan. Silakan. Silakan sebutkan nama asalnya. Iya, izin selamat sore, Prof. Sore. Saya Dian Dharma Prayuda. Ya, selamat sore, Prof. Izin diskusi, Bapak Ibu. Ya, ini satu hal yang sangat-sangat menarik ya. Jika kita mencermati, memang ada beberapa hal dari definisi ya. Kita berangkat dari Permen PU 10/2021. Nah, di situ mungkin ada definisi K3 dan ada definisi keselamatan konstruksi di sana. Nah, di situ kalau kita cermati, mungkin apakah di sini ada kesalahan dan lain sebagainya, mungkin nanti sama-sama kita cermati kembali. Kalau di sana peran dari ahli keselamatan K3, ya, ahli K3 itu sampai mengevaluasi, sementara ahli keselamatan di dalam definisi Permen 10/2021 itu tidak sampai mengevaluasi. Tapi ketika dalam proses penyusunan standar bakuan kompetensi atau SKKNI pada saat itu kami mendiskusikan dengan tenaga ahli bahwa kedudukan dari ahli keselamatan konstruksi ini lebih tinggi dari K3 ya. Kalau tadi yang Prof sampaikan, saya sepakat memang kalau kita berbicara keselamatan konstruksi, tentu ruang lingkupnya lebih luas daripada K3 konstruksi. Karena apa? Sebenarnya kalau kita bicara keselamatan konstruksi kan sudah K4 ya, Prof. Bukan K3 lagi. Itu kan tidak hanya keselamatan, tidak hanya kesehatan, tapi juga di sana di dalamnya ada keberlanjutan. Nah, mungkin dalam konteks
Permen 10 2021 ini mungkin bisa menjadi bahan diskusi kita juga, Prof. Setidaknya ada sebuah pengelompokan mana yang menjadi ranah dari konsultan, pelaksana, ya. Di situ perlu ada pemilahan, walaupun mungkin sudah disebutkan di dalam permen itu, tapi ini juga terkait dengan peran dari, kalau kita bicara keselamatan konstruksi itu sangat-sangat luas sekali. Ketika diimplementasikan ini mungkin akan sangat-sangat sulit, Prof. Kalau kita lihat ya dari komponen-komponen yang ada di dalamnya, saya pikir perlu ada pembagian peran, mana yang menjadi peran konsultan di dalam keselamatan konstruksi, mana yang menjadi peran dari pelaksana konstruksi di dalam keselamatan konstruksi tersebut. Mungkin itu, Prof, yang sehingga kita bisa punya satu garis mana ahli keselamatan dan mana ahli K3 gitu. Mungkin kira-kira begitu, Prof. Ya, silakan, Prof. Cocok, Pak Tegimen. Langsung saya respon. Jadi Mas Dian memang bagus ya, memang keselamatan konstruksi itu harus dilaksanakan oleh semua pihak sebenarnya. Ya, bukan cuma begini. Kalau kita tender proyek, oke, kontraktor, konsultan, supplier, kita geser risikonya ke mereka. Enggak. Memang betul secara kontraktual, prinsip berkontrak, bukan cuma perikatan, Pak Edison juga tahu itu, tetapi kontrak juga proses pengalihan risiko, namun bagaimana menjamin keselamatan konstruksi itu tetap semua peran pihak ada. Pengguna jasa juga nggak bisa lepas tangan, tetap ada. Lalu kontraktor, konsultan itu juga punya perspektif how to mitigate the safety, the risk through the safety in the construction in the project. Jadi memang betul sekali. Nah, mungkin nanti kita akan coba kaji lagi bagaimana itu SKKN itu kemudian memotret terhadap para pihak itu. Betul ya? Selama ini kan mungkin hanya kepada kontraktor saja. Tetapi mana yang bagiannya nanti perannya konsultan nih, gitu kan? Begitu kan? Nah, bagaimana peran pihak yang lain? Nah, ini saya pikir perlu diatur lah, karena di dalam postur SKK ini kita yang ada saat ini masih kurang cukup. Jadi artinya apa? LSP kita ini makin berkembang. Namun begini, ketika kita melakukan detail terhadap jabatan kerja, kita lihat di luar negeri itu jabatan kerja nggak banyak. Jabatan kerja nggak sedetail kita yang luar biasa, ratusan Japker gitu ya. Karena memang di sini kan Japker kita berbasis industri, paham ya? Karena LSP, asosiasi, tapi kalau di beberapa negara, Japker itu sangat sederhana. Tidak banyak. Tapi turunan dari umbrella sistemnya itu makin detail ke bawah. Nah, silakan. Nah, tapi Indonesia sepertinya memang berbasis industri sehingga jabatan kerja itu begitu detail. Satu sisi masyarakat kan yang garda depan nih untuk sertifikasi bukan lagi di pemerintah, bukan lagi di LPJK, bukan lagi di LSP, di asosiasi di LSP. Satu sisi kalau kita rangka Japkernya kita sederhanakan, ya ini kan industri ya. Salah juga gitu loh. Namun karena jabatan kerja detail kita ini sebagai pemangku pemberdayaan, asosiasi dan LSP siap dan jangan mengeluh terhadap standar-standar yang berkembang terus. Apalagi pengalaman kami sebagai pengurus LPJK dalam 2-3 tahun terakhir, itu yang namanya pedoman-pedoman dalam rangka SKK, SBU itu banyak sekali tiap pagi. Bukan cuma tiap hari, setiap pagi. Bapak dan Ibu mungkin kaget, apalagi kami gitu. Tapi memang itu usaha menjamin LSP-nya Pak Togimin ini dan teman-teman yang tergabung dalam webinar ini, ada LSP Ataki, Ataknas, kalau tidak salah, itu tetap berjalan kan begitu. Jadi kesimpulannya saya setuju Mas,
Mari kita klasterkan terhadap yang bersepakat. Demikian. Lanjut, Pak Tukimin. Terima Oke. kasih, Prof. Ya, oke Prof. Nih Lanjut. sekaligus Prof, nih ada tiga pertanyaan, tapi kayaknya bisa dijawab sekaligus oleh Prof. Satu dari Pak Naim, itu di chat di Pak Naim ini menanyakan tentang minta penjelasan tentang keberlanjutan ya. Keberlanjutan itu apa ya? Keberlanjutan. Terus Pak Nandang minta mengenai sertifikasi yang dikeluarkan BNSP dan Kemenaker itu mana yang lebih unggul? Pertanyaannya mana yang lebih unggul? Terus yang terakhir, yang ketiga ini, dari Asri ini tentang jenjang ahli K3 konstruksi dengan keselamatan itu perbedaannya apa ya? Mungkin ini perbedaannya itu. Silakan Prof. Ya, perbedaan tiga penanya ini kayaknya satu nada nih Prof. Terima kasih Prof. Oke, baik. Yang namanya berkelanjutan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, K3 menjadi K4. Ya. Keberlanjutan itu apa? Terus melayani, terus beroperasi, dan terus melaksanakan perannya. Jadi memang konteks keberlanjutan itu mencakup seluruh fase dari penyelenggaraan konstruksi. Contohnya, proses operasional. Maka konteks keberlanjutannya, maka karya konstruksi itu memiliki waktu yang cukup untuk mewadahi kegiatan penghuninya. Itu yang namanya berkelanjutan. Kedua, berkelanjutan merespon risiko, termasuk merespon bencana. Kalau kita hantam kromo, nggak berkelanjutan itu. Jadi berkelanjutan melihat juga mencermati potensi-potensi risiko, Bapak dan Ibu. Jadi tenaga kerja konstruksi dalam keselamatan konstruksi itu memastikan potensi-potensi yang risiko yang dapat terjadi. Ya, maka dari itu di level operator, level teknisi, sama level analis, ahli, itu berbeda potensi risiko yang memang diantisipasi oleh mereka. Untuk operator, maka teknis pelaksanaan di lapangan, ya, itu menjadi peran mereka. Bagaimana material, peralatan, dan seluruh sistem yang memang dioperasikan berbasis spesialisasi alat maupun bahan. Masuk ke teknisi atau analis, bagaimana itu kemudian berbasis sistem. Ya, nah masuk itu jenjang ahli. Ini berbasis bagaimana upaya-upaya yang teknis itu dapat memang dipertahankan keberlanjutannya sampai konteks yang namanya strategic planning ataupun sistem, itu yang ahli, sehingga dia mampu untuk memastikan seluruh jenjang jabatan kerja itu, jenjang yang ada, dapat melangsungkan perannya. Nah, kalau kita lihat filosofi dari keberlanjutan, bagaimana itu terhadap dampak-dampak ekonomi, sosial, environment, ya artinya kita nggak boleh egois lagi. Karya konstruksi juga harus memikirkan kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Itu namanya keberlanjutan. Ya, kalau kita masuk ke urusan during construction, ada juga tuh kajiannya berkelanjutan. Yang kedua, bicara sertifikasi. Bapak dan Ibu sekalian, untuk sektor jasa konstruksi, maka sertifikasi tenaga kerja khususnya JAPKER dalam subklasifikasi keselamatan konstruksi, klasifikasi manajemen pelaksanaan dihasilkan oleh LSP. PP 14 tahun 2021 mengenal dua kategori LSP. Kalau BNSP bilang P1, P2, P3. Kalau PP 14 nggak ada P1, P2, P3. Yaitu LSP yang dibentuk oleh LPPK, Lembaga Pendidikan Pelatihan Kerja, dan kedua LSP yang dibentuk oleh Asosiasi Profesi Praketasi.
Jadi di kita, di konstruksi, mengenal 2 kategori LSP. Tidak ada itu istilah P1, P2, P3. Maka lisensi itu LSP diberikan oleh BNSP. Nah, BNSP mengenal istilah LSP P1, P2, P3. Oke lah, tidak apa-apa. Cukup selaras kok. Penamaannya saja. Nah, berarti di dalam sektor konstruksi, LSP P2 itu tidak ada. Yang ada adalah LSP yang dibentuk oleh LP, LPPK, dan yang dibentuk oleh Asosiasi Profesi Transportasi. Nah, kembali kepada sertifikasi yang dari LSP, tentunya LSP jasa konstruksi mencermati kaidah norma yang diatur dalam berbasis risiko konstruksi. Sementara yang memang LSP yang disertifikasi oleh BNSP, ya, yang tidak melalui LPJ, yang tidak melalui LSP konstruksi, tentunya punya unit kompetensi kaidah yang lain. Sepertinya tidak bisa dibandingkan yang unggul yang mana, karena tidak bisa apple to apple. Ini Pak Tugimin itu karena LSP-nya dibentuk dalam sektor konstruksi, yang harus rekomendasinya ke LPJK, dilisensi oleh BNSP, normanya yaitu. Sementara yang lain mungkin normanya berbeda. Apakah mungkin berbasis environmental, dan lain-lain. Jadi memang mari kita menganggap ini semua adalah unik. Tapi kenapa terbit dari LSP konstruksi? Karena untuk tender konstruksi, kita mengenal SKK SBU. Titik. Tidak ada yang lain itu. Ya. Jadi itu yang kita kenal dulu, SKA, SKT. Jadi SKA, SKT yang masih hidup tetap berlaku, dan sekarang norma barunya adalah SKK. Nah, kemudian yang ketiga, urusan konstruksi dan keselamatan konstruksi tadi ya, Pak Tugimin ya. Perbedaannya ya, perbedaannya. Nah, tadi saya menyampaikan ketika bicara konstruksi, maka mungkin kita berpikir konstruksi itu adalah karya konstruksi, produk. Ketika bicara konstruksi, maka kita memikirkan juga proses pelaksanaan konstruksi, betul ya? Ya. Nah, kalau kita bicara keselamatan, nah ketiga, ketika bicara konstruksi ada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan konstruksi, 3 poin tuh. Maka kemudian keselamatan konstruksi menyasar kepada apa? Tadi saya menyampaikan dalam slide saya, yang namanya keselamatan konstruksi itu adalah holistik, nggak cuma manusianya, tetapi saya punya aset juga harus menyelamatkan, harus diselamatkan. Kemudian yang namanya apa lagi? Proses. Tadi saya menyebutkan bahkan prakonstruksi, saat konstruksi, dan pelaksanaan konstruksi juga harus diselamatkan. Jadi memang kalau kita bicara keselamatan konstruksi, itu yang tadi saya sampaikan. Knowledge base-nya memang lebih luas dibandingkan yang namanya adalah K3. Tapi K3 itu jantung loh, itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, hampir menyasar seluruh sektor bisnis ya. Itu yang namanya K3. K3 ada di konstruksi, K3 ada di pertambangan, K3 juga ada di pertanian, K3 ada di industri lainnya. Demikian Pak Gimin. Oh ya, terima kasih Prof. Cukup jelas mungkin nih Prof ya. Karena ini ini tadi tiga penanya ini sudah mewakili dari awal sampai akhir katanya ya. Dari K2, K3, K4 ya. Tadi K2, K3, K4. Jadi kalau lebih jelasnya lagi mungkin ya saya terima kasih Prof atas nama moderator dan dari LSP atas waktu yang telah ya mungkin udah melewati nih Pak ya, melewati waktu yang Pak Gimin, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Edison. Oh iya, ini sebentar nih. Iya. Pak Edison biar agak nutup. Ada yang mau nambahin, monggo. Memberi closing yang ini. Ya saya ucapan terima kasih Prof Malian. Ya silakan Pak Edison
Ini udah sekian. Tambahkan. Terima Ah. kasih, Prof. Itulah memang enaknya dekat-dekat sama Prof. Yang pertama, tidak pernah ditanya yang bukan Prof. Jadi enak, bebannya ringan. Aduh, Bisa aja, bisa. Jadi ceritanya sore ini Edison berlindung di bawah bayang-bayangnya Prof. janganlah berlindung hanya kepadanya, Bercanda. Ya, mencuri kemuliaan. Nah, memang Lanjut, Pak Edison. tempat itu semua runtut, bahkan K2, K3, K4, terus kemudian istilah dari dulu namanya SMK 3, sekarang SMKL dan SMKK. SMKK ini mungkin dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Omnibus Law. Nah, kemudian tentang tadi namanya risiko dan disaster. Sangat runtut. Sebenarnya satu hal lagi nih yang kurang, Prof. Materi Bapak itu dikemas, disulam, dijahit, dan dibikin suatu buku yang mungkin sangat berguna. Nah, Siap. namanya hal-hal bisa diteruskan ke proyek. Karena jujur, Prof, di proyek itu sering dispute. Tadi pertanyaan siapa tadi yang hampir sama dengan saya yang sudah botak ya. Perannya konsultan dan perannya misalnya pelaksana kontraktor itu selalu kadang dispute ya, atau siapa sih sebenarnya yang menggunakan APD itu. Versinya kontraktor kan hanya tukang aja yang pakai itu. Nah, gilirannya misalnya pelaksana petenteng pakai rompi K3, karena kualitas rompi K3 mungkin jauh lebih bagus di pelaksana daripada pekerja. Nah, ini mungkin di papernya Prof. Manlian sangat runtut. Itu kalau nggak salah tadi ada lebih 100 slide itu yang dipotong-potong. Sementara kalau saya cuma 11, di mana saya coba padukan kegagalan bangunan, kemudian keselamatan kerja terhadap persekongkolan. Nah, ini mungkin kalau bisa dikolaborasi sangat bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu sebelum ke pelaksana itu tadi asosiasi atau LSP, bagi para audiens itulah keterbukaan dari Prof. Manlian, jadi enak ceritanya. Jadi memang levelnya akademisi itu kalau dia S1 memang masih konsumeratif. Ibaratnya apa-apa tanya, kalau nggak tahu tanya. Nah, masuk dia ke S2 sudah mencoba memulai, kenapa ya begini. Tapi udah di S3 itu dia akan sesuatu tapi bukan Tuhan ya, sudah menciptakan sesuatu yang mungkin belum pernah ada dalam konteks pengetahuan, bukan mendahului Tuhan Maha Pencipta. Nah, enaknya kita ada guru besar itu mengelaborasi. Jadi hal-hal yang sulit dicerna bisa memang dibuat menjadi sederhana. Nah, ini enaknya. Jadi saya kalau ketemu sama namanya guru besar, saya usahakan itu saya salam. Supaya ketika terjadi salam menyalam, itu terjadi transfer knowledge dari aura tangan itu. Jadi kita bisa jadi sukses. Itu mungkin kepada audiens, karena ada mahasiswa mungkin juga para tenaga ahli. Ke panitia, terima kasih atas undangannya. Pak Tugimin, Pak Endang. Pak Edison. Ya, Pak. Pak Edison. Ya, Prof. Berarti kita bisa menghasilkan buku lah dari pertemuan kita siang ini. Iya, ya. tapi Prof-nya saking sibuknya. Aduh. Tidak. Nanti kita buat buku supaya menjadi karya dari AK3L. Ya. Saya janji saya bikin deh. Ya. Ya, kita buat menjadi bunga rampai bersama supaya tenaga kerja konstruksi di bawah naungan AK3L dan asosiasi yang kita ini beberapa ini bisa menikmatinya. Nanti saya siapkan deh, Pak Edison, pandang ya. Siap. Kita buat ini.
Itu arahnya Pak Edison itu sebenarnya malu-malu dia. Setuju. Setuju, siap. Ya, terima kasih Setuju, Pak Prof. Jimin. Ya, Siap. Salam hormat. Itu tadi ada Pak Endang. Terima kasih Pak Endang ya. Sama Pak Edison. ya, oke. Semoga kita sukses. Nanti kalau ada waktu kita ketemu di Sate Gidok. Oh ini tadi Pak Prayuda ya, Pak Prayuda. Ya, Kalau Pak bawa Edison. berkenan kita hampir Tadi ada lagi tuh Prof. Siap. Terima kasih. Nanti setelah buka Pak Edison, jangan sekarang nanti batal, baru jam 4 ini, belum jam 6 lewat. Ya, Siap. oke. Terima kasih Prof. Sama Pak Dr. Edison. Nih, terima kasih. Mungkin saya atas nama moderator, mungkin karena waktu juga ya Prof ya. Waktu tadi udah nih banyak mulurnya. Saya terima kasih kepada seluruh ya pendukung dari seluruh LSP dan asosiasi yang telah mendukung. Begitu juga yang tadi tidak disebutkan 9 perguruan universitas dan nah ini yang lupa disebutkan, katanya nanti diprotes sama Pak Edison nanti. Enggak juga lah. Itu ada bosnya, pembinanya. Iya, 9 pembina dan nanti mudah-mudahan ke depannya akan lebih baik. Dan saya atas nama moderator mungkin mohon maaf karena waktu juga Pak ya. Mungkin banyak yang kurang atau nanti lain waktu kita kasih waktu yang lebih panjang ya Prof ya, Pak, panjang lebih ini lagi. Oke, Satu Mimin, sebelum ditutup. Ya, saya serahkan Atas nama LPJK, Bapak Ketua LPJK yang berpesan. Silakan. Maka dengan ini, karena ke depan kita akan ada forum PKB per bidang keilmuan, Ya. maka forum keselamatan konstruksi kami harapkan AK3L ini menjadi magnet. Betul ya Pak? Siap. Ada Ya, juga siap. asosiasi lain, tapi kita harap nanti dengan Direktorat Keberlanjutan kita juga akan menjalin lagi, sehingga nanti akan ada forum secara live juga Pak, secara offline. Nanti difasilitasi oleh LPJK. Ya Pak Endang ya. Dan kalau difasilitasi LPJK bisa dianggap menjadi PKB-nya asosiasi. Ya, nggak harus itu ke kami. Ya, oke. Demikian Pak. Ya, oke. Terima kasih Prof. Oke, saya serahkan pada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak-Bapak narasumber, Bapak moderator, dan sebelum kita acara ini benar-benar berakhir, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu, dan kami mohon kepada seluruh peserta Bapak Ibu untuk membuka video agar kita bisa didokumentasikan. Baik, mungkin untuk panitia bisa didokumentasikan. Baik, mungkin nanti ini saya kasih arahan untuk 1, 2, 3. ya mulai ya. Baik, untuk yang sesi pertama 1, 2, 3. Happy. Ada 4 sesi. Baik, untuk sesi kedua 1, 2, 3. Baik, selanjutnya sesi ketiga. Ini berhubung banyak yang ikut. Alhamdulillah. Baik, untuk sesi ketiga 1, 2, 3. Baik, sesi ketiga ya. Baik, ayo dibuka videonya. Ya, 1, 2, 3. Lanjut sesi keempat. Dibuka videonya sesi keempat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Maaf MC, sedikit boleh ditambahkan itu materi hari ini di share
Ya, materi hari ini kami share ke panitia, jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa kembali menghubungi panitia, kemudian menghubungi dengan lengkap supaya terekam semua dan materinya kami berikan ya ke panitia. Baik. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Oke. Bapak Profesor. Baiklah, terima kasih sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber, kepada asosiasi yang mendukung acara ini, kepada 9 universitas yang mendukung acara webinar ini sehingga terselenggara dengan baik dan semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih tak lupa kepada seluruh panitia, peserta yang sudah antusias ikut menyukseskan acara ini dari awal sampai akhir. Saya selaku MC mewakili seluruh panitia mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam acara webinar ini terdapat banyak kekurangan-kekurangan. Akhir kata, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, Pak Endang. Hari ini Hai Nisan. Ye, Terima kasih semuanya. ya Prof. Semangat. Lin. Yuk, Yuk. Pandang, Pak Tugimin. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tugimin. Ya. Hebat nih LSP-nya nih. Terima kasih Pak Tugimin. Endang. Izin pamit. Terima kasih. Pandang, terima kasih.